Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok dan Tangsel. Semangat, semangat, semangat. Sukacita, sukacita, sukacita. Mazmur 100 ayat 2 berkata, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan, pada minggu ini kembali kita datang beribadah kepada Dia. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita semua untuk datang beribadah kepadanya dengan cara yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah kita pada hari ini. Kita ucap syukur karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita saudara. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Puji-pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyatakan betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari nyatakan dalamnya samudra, lebih dalam kasih Tuhan. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, amin. Roh
kasih. Efesus 3 ayat 18-19 mengatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Jika kita bicara tentang kasih Allah, bahkan sampai kita menutup mata, kita tidak akan memahami betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Dia mati bagi setiap kita. Bukan hanya itu, tapi dia juga melimpahi kita dengan kasih setianya setiap hari. Setiap pagi dikatakan kasih setia Tuhan selalu baru. Bahkan dia tetap setia meskipun kita tidak setia kepadanya. Oleh karena itu, saudara, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Hanya Dia Yesus Tuhan. Dia sungguh indah, Dia penuh dengan kasih. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sahabat kami, kalau kekasih jiwa kami Tuhan. Sungguh nama-Mu nama yang indah Tuhan. Nama yang layak disembah, nama yang layak dipuji. Itu
Segala pujian hormat hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Kau layak dimuliakan, Kau layak disembah. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan, Raja di atas segala raja. Kaulah yang mulia, Engkau layak disembah Tuhan. Selamanya Engkaulah Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang angkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Kaulah Allah kami, Tuhan kami, penebus kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang limpahi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu yang besar Tuhan. Lebih dari apapun yang kami pikirkan Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau yang mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan, amat baik dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan juga bicara di setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan pada hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan, bawakan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu itu boleh bertumbuh Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Kau boleh lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Kau mau terbuka akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi? Saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati dan melindungi kita semua. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga dari PPKM. Mungkin 3 minggu ke belakang kita banyak mendengar kabar-kabar yang kurang sedap, kabar-kabar negatif yang ada di sekeliling kita. Tetapi hari ini saya mau memberitakan kabar baik, kabar kemenangan, yaitu di mana tempat saya melayani di satelit MDC Tangsel. Memang ada teman-teman yang terpapar COVID-19, tetapi hari ini mereka semua sudah sembuh, mereka semua sudah pulih. Itu semua karena doa Bapak Ibu sekalian dan iman yang teguh. Doa yang bersama-sama kita panjatkan di doa Rabu, doa Fajar, dan di kubu-kubu doa yang ada di gereja lokal kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Markus pasalnya yang kelima. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya percaya kita semua pasti tahu, bahkan kita semua pasti pernah merasakan sebuah restoran internasional waralaba yang bernama
KFC ya. Siapa di sini yang belum pernah makan ayam KFC? Saya percaya sebagian besar kita pernah. Jika kita melihat di internet atau kita searching Google di internet, di situ banyak sekali bumbu-bumbu rahasia, secret ingredients of KFC. Namun dari sedemikian banyaknya bumbu-bumbu itu atau secret ingredients of KFC, tidak ada satupun yang benar-benar menyamai rasa dari originalitas ayam tersebut. Judul sharing hari ini, saya beri judul Secret Recipe of a Great Faith. Secret Recipe of a Great Faith. Kita akan membahas tentang seorang wanita pendarahan yang sudah 12 tahun. Jangka waktu yang amat sangat lama. Kelemahan tubuh yang dialami oleh wanita ini. Namun kita akan belajar sesuatu dari wanita ini. Kita baca di Markus 5 ayat 26, 25, dan 26. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Kisah perjuangan iman dari seorang wanita yang akan menjadi dasar dari sharing kita pada hari ini. Dan kita akan mengambil 4 langkah iman dari secret ingredients of a great faith yang akan kita pelajari hari ini. Dari bagaimana perjalanan wanita ini, dari kelemahan tubuhnya sampai dia menerima mujizat yang daripada Tuhan. Tanpa panjang waktu, langkah yang pertama adalah 1, perkatakan. Say it. Yes, perkatakan. Simple bukan? Bahkan Tuhan Yesus di berbagai pengajarannya dan perumpamaannya menggunakan kata-kata dan kalimat yang cukup simple, yang sederhana dan tidak rumit. Jika itu dari Tuhan, maka itu akan jelas dan simple. Dari berbagai pengajaran, dari berbagai perumpamaannya. Kita lihat di Markus 5 ayat 28 berkata, sebab katanya, kata si wanita itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Langkah pertama dari wanita ini, yaitu memperkatakan. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Perkataan positif atau negatif yang keluar dari perkataan seseorang, itu yang akan menentukan apa yang akan dia dapat. Dan wanita pendarahan ini yang selama 12 tahun, dia berkata sesuatu yang positif, namun juga dia perkatakannya dengan iman yang teguh. Dia bisa saja berkata gini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sudah 12 tahun nih, sudah sekian lama dan sekian banyak tabib, zaman sekarang dokter yang sudah kudatangi, dan banyak obat yang sudah kuminum, tetapi aku tetap begini-begini saja, dan Alkitab malahan mencatat keadaannya semakin memburuk. Bisa saja wanita itu menjadi pahit hati, bisa saja wanita itu bilang, udahlah, gak usah Yesus-Yesusan lagi. Toh keadaanku sekarang semakin nambah parah, semakin buruk malahan. Di tengah pandemi ini, seberapa banyak kita yang berkata seperti itu. Keadaan semakin sulit, keadaan ekonomi kita semakin sulit. Bahkan tidak sedikit yang saya dengar teman-teman kita, kerabat kita, banyak yang meninggal karena COVID-19. Apa perkataan dan pernyataan iman dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari-hari ini, pada hari-hari yang sulit ini, itu menentukan apa yang akan kita dapat. Perkatakan, say it. Bisa saja dia putus asa Bapak Ibu. Tapi kita lihat bagaimana endingnya dari cerita wanita pendarahan ini. Ada 2 part yang akan selalu terjadi jika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Jika kita mendapatkan mujizat dari Tuhan. Part yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu bagiannya Tuhan.
Nah, bagian yang ini itu adalah bagian yang tidak pernah gagal. Karena janjinya dan perkataannya selalu iya dan amin. Dan tidak pernah terlambat sesuai dengan waktunya yang sangat indah. Part yang kedua atau bagian yang kedua, yang ini adalah yang harus diwaspadai, yaitu bagian kita. Bagian kita, saudara-saudari, mari kita mulai dengan perkataan kita. Bagian kita dimulai dengan perkataan kita terhadap masalah atau persoalan yang sedang mendera kehidupan kita saat-saat ini. Sama seperti wanita pendarahan ini, kata-kata pertama yang dia keluarkan adalah kata-kata yang membawa kemenangan, bukan membawa kegagalan atau putus asa. Amsal 6 ayat 2 berkata, "Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu." Hati-hatilah dengan apa yang kita katakan, saudara-saudari. Jangan kita sampai terjerat di perkataan kita sendiri yang membawa kepada kekalahan dan kegagalan. Ada satu quotes yang luar biasa berkata, "If you talk failure, and failure held you in bondage. But if you talk about the word of God, your faith will grow and bring you victory." Yang artinya, kalau engkau memperkatakan kegagalan, maka kegagalan itu yang akan membelenggumu. Tetapi jika engkau memperkatakan firman Tuhan, maka imanmu akan bertumbuh dan engkau akan memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Langkah pertama, perkatakan, say it. Langkah kedua, lakukan, do it. Lakukan, do it. Ada satu merek perlengkapan olahraga yang sangat terkenal. Mungkin kita juga tahu, yaitu Nike. Perusahaan olahraga ini mempunyai slogan yang sangat indah, yang sangat bagus, yaitu just do it. Lakukan saja, just do it. Ayat 27, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Mengatakan bahwa maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang. Ia mendekati Yesus dari belakang. Kita bisa bayangkan bagaimana kepayahan tubuhnya, lemah tubuhnya, lemas tubuhnya. Karena pendarahan itu 12 tahun tidak berhenti terus. Dan itu banyak orang di saat itu. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan dia harus sedemikian rupa mengerahkan semua tenaganya untuk dapat menggapai Tuhan Yesus. Kenneth Hagin berkata, "According to your action, you receive or you are kept from receiving." Berdasarkan tindakanmu, apakah engkau akan menerimanya atau tidak? Apa dalam kehidupan kita sekiranya yang kita berhenti untuk melakukannya? Sudahlah, tidak perlu berupaya lagi memulai usaha yang baru ini. Karena apa? Karena pasar sudah turun, PPKM terus-terusan terjadi, pandemi tidak kunjung berhenti, atau promosi itu di kantor kita semakin menjauh dan lain sebagainya. Karena apa? Kantor kita pun kena dampak dari pandemi ini. Sudahlah, tidak usah berdoa lagi. Hubunganku dengan keluarga, hubunganku dengan istri atau suami malahan semakin memburuk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kira-kira apa yang hari-hari ini persoalan yang membelenggu kita? Kelemahan tubuhkah? Hubungan keluargakah? Masalah ekonomikah? Masa depan yang tidak menentukah? Mari kita jalan bersama Tuhan. Dengan satu, memperkatakan. Dua, melakukan. Iman, bertindak. Ingat bahwa secret recipe of growing faith, secret recipe of a great faith adalah dengan melakukannya. Lakukan, dan kita percaya bahwa tangan Tuhan yang luar biasa itu akan menyambut kita dengan mujizatnya yang ajaib. Ada suatu quotes yang indah berkata, "Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase." Iman adalah melakukan langkah pertama, tindakan pertama, walau kita tidak melihat semua anak tangganya. Langkah yang ketiga dari secret ingredient of a great faith, yaitu menerima. Receive it, menerima.
Receive it. Ayat ke-29 berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita pendarahan itu apa saudara-saudari? Mengatakan, bertindak, do it, dan dia menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. Kisah lain yang selalu saya ingat dan saya sharingkan yaitu tentang Raja Daud. Daud adalah salah satu tokoh favorit saya di Alkitab. Di mana saat Daud mengalahkan Goliat, Daud melakukan langkah-langkah yang sudah kita bicarakan. Di mana Daud berkali-kali mengatakan bahwa aku akan mengalahkanmu, aku akan memenggal kepalamu. Dan dia bertindak dengan mengambil batu alih-alih dan dia menghujam Goliat dengan batunya itu. Dan dia memperoleh kemenangannya. Daud mengalami kemenangan karena dia memperkatakannya. Dia melakukan bertindak dengan iman dan dia menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Mari kita menumbuhkan iman kita dengan ketiga langkah dan ketiga poin yang ada di atas. Dan poin keempat yang terakhir, ini adalah poin yang juga luar biasa, yaitu saksikan. Tell it. Mari kita menjadi saksi-saksinya Kristus. Ayat 33 berkata, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saya percaya bukan hanya Tuhan Yesus yang mendengar tentang peristiwa mujizat yang dialami oleh wanita ini, karena begitu banyak orang di sekitar Tuhan Yesus saat itu. Wanita itu saat memberitahu Yesus, orang-orang di sekitar situ juga mendengarnya. Tell it, Bapak Ibu Saudara, tell it, menjadi saksi. Setelah kita menerima kemurahan yang daripada Tuhan Yesus, mari kita menjadi saksi. Mari kita menceritakan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita di luar sana. Markus 5 ayat 19 berkata, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ada kuasa dalam hal kita menceritakan dan mensaksikan tentang kuasa Tuhan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Ada inspirasi dan motivasi yang kita bagikan kepada teman-teman kita saat kita menceritakan kedahsyatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sebuah lagu yang saya ingat tentang kesaksian. Lagunya seperti ini, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountain. Pergi dan perkatakan di atas gunung. Kenapa harus di atas gunung? Saya percaya karena supaya perkataan kita, kesaksian kita terdengar oleh banyak orang bahwa apa? Bahwa Kristus Yesus telah lahir ke dunia. Sometimes a single phrase of testimony can set events in motion that affects someone's life for eternity. Terkadang hanya beberapa frasa dari kesaksian kita bisa mengubahkan kehidupan seseorang oleh Elder Dieter. Dan kita ingat, kita punya wadah yang luar biasa, yaitu di kesan kita. Sekarang kesan kita semua online. Tapi jadikanlah wadah itu menjadi tabung kesaksian kita. Karena saya yakin kebaikan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian yang luar biasa dari kehidupan kami, saya dan istri saya dan anak saya. Ceritanya adalah tahun lalu saat kami menantikan kelahiran anak pertama kami di 23 Oktober 2020. Nah, kami merencanakan bahwa kelahiran anak kami adalah dengan normal. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengizinkan dengan operasi sesar. Ceritanya yaitu dari bulan pertama kami selalu mengecek kehamilan dari istri saya dan semua baik-baik sampailah kepada bulan yang ke-8 atau 8,5 waktu itu saya agak lupa. Kami ngecek
kami sukacita karena kami dijanjikan dokter hari ini kita akan menentukan tanggal supaya kita bisa melahirkannya secara normal tentunya. Masuk ke ruang dokter USG dan lain sebagainya, masih tersenyum-senyum, tanya sini, tanya sana. Tiba-tiba raut dokter itu berubah, saudara-saudari. Berubah sedemikian rupa dan dia bilang, "Pak, saya mau ngomong serius sama Bapak dan Ibu, saya punya 2 berita yang harus diberitahukan." "Oh iya, apa dok?" Kami pun mulai tegang. Jadi dia berkata, nomor 1, ini air ketubannya sudah berkurang Pak. Sekarang ada di posisi 80%, dia kasih tunjuk di monitor USG-nya, ini air ketubannya sudah berkurang di sini dan di sini katanya. Jadi apa artinya dok? Jadi ini bahaya untuk janin Bapak, harus dikeluarkan secepatnya, yaitu dengan operasi sesar. Wah, kami di situ udah mulai tegang juga. Lalu apa yang kedua dok? Poin kedua Pak, saya sudah cek berulang kali dan dia juga mengecek ulang di depan kami bahwa berat badan janin kami berkurang 200 gram. Bulan lalu, di bulan ke-7 kehamilan istri saya, berat badan janin kami 2,5 kilogram. Hari itu 2,3 kilogram dan itu sudah dicek berulang kali. Saya tanya, artinya apa dok? Artinya ada berbagai kemungkinan, tetapi kemungkinan yang paling sering terjadi yaitu adanya pengapuran di plasenta. Sehingga gizi dan saluran makanan dari si ibu ke janin tersendat katanya. Wah, yang pada intinya harus cepat-cepat dikeluarkan bayi ini. Kalau tidak bisa menjadi fatal. Kapan dok? Dalam 1 atau 2 hari ke depan. Wah, kami di situ berunding, Elsa istri saya sudah mulai mengeluarkan air mata, sudah sedih dan lain sebagainya. Dia bilang, saya tidak pernah dioperasi, bahkan saya tidak pernah diinfus katanya. Berikan saya waktu di hari Jumat. Saya ingat saya ngecek itu di hari Rabu, Kamis, Jumat dikasih tenggat waktu sama dokter 2 hari. Jadi kami ambil yang paling akhir di Jumat. Kami pulang ke rumah, kami beritahukan keluarga dan kami berdoa. Malam itu, 2 malam itu kami berdoa, kami mengangkat surat USG yang dari dokter itu. Dan di tangan yang lain kami mengangkat firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Saya bertanya kepada istri saya, ini yang dari dokter, ini yang dari firman Tuhan. Mana yang kita pilih? Dia bilang, yang firman Tuhan. Kalau begitu, mari kita perkatakan, mari kita doakan, mari kita imani bahwa anak ini akan lahir dengan selamat. Anak ini tidak akan kekurangan gizi dan bahkan dia lahir dengan berat badan yang normal. Bapak Ibu, secara logika kalau misalkan di hari Rabu itu dia sudah mengalami penurunan 200 gram, 2 hari ke depan, Kamis dan Jumat, dengan yang kata dokter adalah plasentanya tidak bisa mengantarkan gizi dengan baik, maka ada kemungkinan 2 hari ke depan anak kami puasa, tidak mendapat makanan dari ibu, dari istri saya. Tapi kami perkatakan, Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kami mengambil langkah iman ini dan kami percaya saat dia dilahirkan, berat badannya normal, 2,3 kilogram saat itu divonis dokter. Dan bisa turun 2 hari ke depan karena plasenta yang sudah tidak bisa mengantarkan makanan dengan baik. Hari Jumat, yaitu hari saat istri saya dioperasi sesar. Jam 11 dia masuk kamar operasi, saya tidak bisa mengantarnya karena saat itu tidak diperbolehkan, jadi dia hanya bisa sendiri dan saya pun sendiri. Keluarga dan orang tua tidak bisa masuk, peraturan hanya boleh suami dan istrinya saja yang ada di situ. Benar-benar tegang saat itu saya hanya berserah kepada Tuhan, saya memperkatakan kata-kata firman, kami bertindak bersama. Dan akhirnya 11.45 anak kami lahir. Gracia Chelsea Fu lahir. Anak yang pertama kali. Pertanyaan yang saya tanya kepada suster yang mengantarkan anak saya. Berapa berat anak ini? Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi. Berat anak kami saat lahir yaitu 2,8 kilogram. Luar biasa sekali. Dia naik 500 gram. Dari pemeriksaan terakhir hari Rabu yang katanya turun 200 gram. Tetapi
cara Tuhan yang sangat luar biasa. Dia bisa mengubah itu semua menjadi 2,8 kilogram. Saya tidak tahu bagaimana caranya, hanya Tuhan kita yang besar yang tahu. Saya percaya itu semua perbuatan tangannya di kehidupan kami. Saat kami memperkatakan kata-kata yang daripada firman Tuhan. Saat kami bertindak bersamanya. Saat kami melangkah bersamanya. Dan kami menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Dan kami menerima mujizat yang daripada Tuhan. Dan kami perkatakan ini menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami. Saudara, saya percaya jika kita melakukan 4 hal tersebut di atas, maka segala gunung persoalan, segala lembah masalah, kita bisa hadapi bersama Tuhan Yesus kita yang memberi kemenangan kepada kita. Perkatakan, apa pengakuan iman saudara-saudari akhir-akhir ini? Memang dunia sedang tidak bagus, dunia sedang tidak baik. Tetapi mari kita perkatakan iman dan firman yang daripada Tuhan. Lakukan, apa action plan Anda akhir-akhir ini? Mari kita bertindak. Mari kita bertindak dengan iman. Dan jangan lupa, mari kita beri kesaksian agar menjadi kekuatan bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, kita ucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi. Dan pada hari ini juga kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara dapat memberi persembahan melalui transfer di dalam rekening yang tertera di layar. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kecap syukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang berkati pekerjaan kami, studi kami Tuhan, juga menyertai. Terima kasih Tuhan, keluarga kami juga Tuhan berkati dengan kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berikan persembahan kami Tuhan sebagai rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan yang pakai setiap perkenan kami Tuhan untuk peran kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, ibadah minggu depan 31 Juli 2021 akan dilayani oleh Pendeta Jayadi Sutanto. Ibadah bisa disaksikan mulai pukul 5 sore. Mari dengan sukacita kita mengajak saudara serta teman-teman kita untuk mengikuti ibadah ini. Bapak Ibu, doa fajar diadakan setiap Senin pagi pukul 05.30. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Doa Jemaat Rabu diadakan setiap Rabu malam pukul 18.30. Meeting ID-nya tertera di layar Bapak Ibu. Mari kita tetap semangat berdoa. Mari kita tetap mengikuti kesan online, walaupun dalam masa pandemi ini kita tetap menjangkau. Dan mari kita tetap semangat dan sukacita untuk melakukan kesan online ini. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6, bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi nama yang tertera di layar Bapak Ibu.
Kesan gabungan akan diadakan pada hari Minggu 25 Juli 2021 pukul 7 malam melalui Zoom. Acara ini akan dilayani oleh Pastor Markus Simanjuntak. Akan ada banyak acara menarik dalam kesan gabungan ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengikuti kesan gabungan ini besok malam. Meeting ID tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Almarhum Joshua Christian, Jemaat Teens dan Youth, adik bungsu dari Michael atau Eki Christian, pada hari Kamis 22 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 23 Juli 2021. Selanjutnya, almarhum Bapak Roni, suami dari Ibu Luniarsih, anggota sel Ibu Yaya, juga ayah dari Ibu Sugiyarti Abadi, anggota kesan Ibu Yuyun, juga Bapak mertua dari Hana Clara, anggota kesan Ibu Dede, dan telah dimakamkan pada hari Rabu 21 Juli 2021. Kami segenap keluarga besar MDC Bogor, Depok, dan Tangsel turut berbelasungkawa, dan kiranya penghiburan dari Tuhan Yesus menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kita sudah tiba pada akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Untuk semua jemaat di MDC Bogor, Depok, dan Tangsel, mari kita tetap mengucap syukur sekalipun kita belum bisa ibadah tatap muka, ibadah onsite. Lewat ibadah online ini pun, asal hati kita rindu untuk bertemu muka dengan Tuhan, hati kita rindu beribadah kepada Dia, saya percaya setiap ibadah kita pasti diurapi oleh Roh Kudus. Berterima kasih untuk hari ini kita boleh memuji membesarkan namanya. Berterima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kita, supaya kita belajar terus lebih percaya kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun di tengah masa sukar seperti ini, mari kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Jangan ada satupun di antara saudara yang kecewa, yang marah kepada Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk terus mempraktekkan iman kita masing-masing. Dan untuk itu saya akan akhiri dengan tutup doa saudara, dan kita akan berdoa juga buat bangsa dan negara kita dan kota Bogor, Depok, dan Tangsel. Mari sama-sama kita akhiri. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu sekalipun lewat online Tuhan. Bahkan kami boleh memberi persembahan dari yang terbaik yang Engkau sudah berikan kepada kami sekalian. Tuhan, terima kasih untuk waktu-waktu yang berharga di dalam hidup kami ini. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar Engkau yang cepat Tuhan lalukan pandemi ini dari bangsa kami. Kau ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Engkau yang memberkati bangsa kami, istimewa pemerintahan kami dari Pak Jokowi sampai jajaran yang paling rendah. Tuhan, Engkau tolong Tuhan supaya mereka diberi hati yang bijaksana, hati yang takut kepadamu, sehingga semua rakyat Tuhan bisa ya Bapa dilayani, ditangani dengan baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat semua
urusan pandemi ini. Biar Engkau yang tolong Tuhan, pulihkan ya Bapa. Sembuhkan yang sakit COVID Tuhan. Sembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga untuk yang vaksin Tuhan. Kami berdoa supaya vaksin ini boleh merata ya Bapa di seluruh negeri Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus negara kami. Biar politik juga stabil Tuhan. Ekonomi dipulihkan. Ekonomi akan mengalami peningkatan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangsel, di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, supaya penularan virus COVID ini segera terputus ya Bapa, segera dihentikan Tuhan. Biar Engkau memberkati semua jemaat dengan kesehatan Tuhan, dengan keharmonisan di dalam keluarga masing-masing, juga diberkati setiap pencarian, penghasilan dari semua keluarga-keluarga, diberkati apapun usaha mereka. Kami mengucap syukur untuk semua ini. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita angkat kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.